Kamu punya teman seorang pecandu narkoba. Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Dia memakai narkoba karena sakit secara emosi. Dia menggunakan narkoba untuk lari dari rasa sakit itu. Kamu gak malu? Hah? Kemarahan dan penghakimanmu hanya akan menambah rasa sakitnya dan memperparah kecanduannya. Jika kamu ingin membantu dia lepas dari kecanduan, lakukan ini. Aku lagi hancur banget. Rasa gak guna. Aku tahu ini gak gampang. Tapi aku yakin kamu bisa. Jadilah sahabat terbaik untuknya. Kamu kenapa kesini? Aku mau kamu sembuh. Peduli setulus mungkin. Erik, aku lagi kacau banget nih. Boleh aku di sini sama kamu bentar? Boleh. Ayo masuk. Berada di sisi mereka ketika mereka berusaha melepas kecanduannya. Di, ini udah 1 minggu loh kamu gak pakai narkoba. Bangga banget deh sama usaha kamu. Hebat. Apa sudah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu kita harus memperkuat fondasi kontrol diri. Jadi boleh perkenalkan diri dulu. Oke, selamat sore. Saya Sekarang lagi kuliah di sebelumnya Bang Ari itu termasuk anak yang dekat sama keluarga nggak sih? dekat parah. Kalau itu dekat parah. Dekat parah. Mama atau ke Sama-sama dekat. Cuman lebih dekat ke almarhum bapak. Menurut bapak. apa ya? Boleh nggak diceritakan awal mula kenapa Bang Ari itu bisa sampai memakai narkoba ini? Oke. Awal mulanya gini. Awal mulanya waktu itu keadaan di rumah, mama udah pergi ke Medan untuk berobat. Udah ditinggal selama sebulan lebih. Terus ada tekanan-tekanan dari luar, dari keluarga, dari teman, orang-orang terdekat lah. Tekanan untuk melanjutkan kuliah nih. Jadi udah dikasih tahu, kuliahnya lagi berjalan, lagi diurusin segala macam. Jadi saking beratnya tekanan-tekanan itu, nggak ada support system juga. Jadi nge-backupnya nggak ada kan. Jadi ya udah, nggak tahu pikiran apa yang datang. Tiba-tiba, udah pakai lah. Jadi untuk mengenal barang itu dari teman kah atau dari apa? Dari teman, awalnya dari teman. Dari teman ya. Apakah sebelumnya dari teman itu udah ada mengajak? Kalau mengajak temen tuh nggak dari sebenarnya gini. Kalau untuk mengajak tuh di tahun 2019 udah diajak, tapi di 2019 sampai 2024 pertengahan nolak nih. Aku masih nolak. Enggak sampai 2025 di bulan pertengahan udah nggak tahan lagi dikarenakan itulah masalah yang tekanan-tekanan yang datang tuh. Jadi ya pakai jadinya di pertengahan tahun 2025. Abang kebetulan pakai jenisnya itu apa? Kebetulan saya pakai jenis sabu. Sabu ya, oke. Berarti pemakaiannya itu berapa lama? Paling lama 4 bulan. 4 bulan. Paling lama. Apakah itu dalam seminggu itu bisa kayak 2-3 kali atau gimana? Kebetulan seminggu itu per hari dari 2-3 kali. Per hari
ya, berarti perharinya bisa 2 bulan. dibilang rutin poin ya. Oke. Untuk menghindarin itu kan. Iya. Berarti menurut abang apa sih sebenarnya dampak yang abang rasakan ketika pemakaian itu? Dampak sebenarnya untuk diriku sendiri nih ya. Untuk diriku sendiri tuh merasa kalau ini tuh bukan duniaku, jadi nggak, jam tidur hancur, kerjaan hilang, project juga hilang, terus jauh kali lah dari keluarga, pulang sampai nggak pulang beberapa minggu tuh, hampir 2 bulan nggak pulang. Terasa nggak sih apakah ada kayak perubahan emosional gitu yang dulunya tuh nggak gampang-gampang marah, tapi kalau udah selesai pakai itu ada yang nyenggol lagi gitu langsung kayak marah gitu? Lebih tenang kalau aku malah, lebih ya. tenang, Berarti perubahan emosionalnya itu nggak yang meledak ya? nggak meledak, dia tuh nggak meledak, jadi lebih calm down. Tapi saking calm downnya tuh jadi malas ngapa-ngapain. Oh, oke. Misalnya kalau tidak mendapatkan barang tersebut, ada nggak dampaknya gitu? Kalau Kayak untuk emosi gitu? mungkin karena belum terlalu kecanduan ya, Iya. karena juga time frame waktunya yang masih singkat mungkin. Kalau untuk tidak mendapatkan barang itu emosionalnya jadi terganggu, kejiwaan jadi terganggu, enggak. Tapi kayak kalau misalnya barang itu nggak dapet, benda itu nggak dapet, lebih kayak apa ya, lebih beralih ke rokoknya lebih iya, kencang. oke. Berarti penggantinya itu lebih ke rokok ya. Oke. Terus menurut abang penggunaan narkoba yang pernah abang gunakan itu dampak nggak sih sebenarnya ke kerjaan atau ke kuliahnya abang? Kalau itu jelas berdampak, parah berdampak. Yang biasanya kerjanya dari pagi sampai sore, tiap hari datang, kerjaan nggak pernah meleset, kerjaan masih bagus, progres di kerjaan masih bagus, tiba-tiba jatuh sampai progresnya 0% mungkin ya, mungkin bisa jadi minus. Karena kalau udah make itu, habis itu dia tuh kan nggak tidur tuh, paginya tidur, paginya jadi ngantuk kan, terus lemas, jadi lebih mengarah ke merusak kegiatan sehari-hari, Jam kerjanya lah aktivitas. ibarat ya. Oke. Terus berarti abang ini termasuk tangkapankah atau kiriman dari keluarga? Kebetulan kiriman dari keluarga. Apakah menurut abang ada salah satu anggota keluarga yang paling mendorong untuk jangan pakai lagi? Ada banyak sebenarnya. Yang pertama mama, yang kedua kakaknya mama, yang ketiga abang sepupu. Ada nggak sih planning nanti setelah keluar itu mau ngapain? Oke, planning setelah keluar. Kebetulan sekarang kuliah ya. Mungkin kuliahnya mau diberhentikan dulu. Mungkin mau memindahkan coffee shop yang ada di Sibolga ke Medan, juga diperbesar lagi. Habis itu nanti kuliah, sambil kerja mungkin ngejar-ngejar proyek lagi lah. Ada nggak sih pesan-pesan untuk orang-orang di luar yang sedang goyah nih? Untuk kayak, oke aku mau pakai ini atau apa nih? Ingat, amanah dan kepercayaan dari keluarga tuh bukan untuk disia-siakan, bukan untuk kalian foya-foya. Kalian tuh harus menjaga marwah dari keluarga kalian. Jaga aja apa yang perlu kalian jaga. Jangan pernah hancurkan apa yang udah dikasih. Kayaknya ada yang